Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari terambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu saudara semua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana keselamatan Allah yang besar bagi manusia. Allah yang agung memberikan anaknya turun ke dunia menebus dosa manusia. Hal ini dilakukan agar setiap manusia dapat dilepaskan dari belenggu dosa dan dikembalikan kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Pengorbanan yang Allah lakukan ini Ia lakukan bagi semua manusia. Namun tidak semua manusia mau merespons sebagai pengorbanan yang telah Allah lakukan ini. Saudara, dalam ayat 3 kita melihat terdapat kalimat menyia-nyiakan keselamatan. Maksudnya ialah Allah telah memberikan keselamatan kepada semua umat manusia. Namun keselamatan itu tidak direspon dengan baik oleh umat manusia. Karena itu, melalui renungan hari ini kita akan melihat dua cara seseorang dianggap menyia-nyiakan keselamatan. Yang pertama, ketika menolak keselamatan. Saudara, seseorang dianggap menyia-nyiakan keselamatan ketika ada tawaran yang diberitakan mengenai keselamatan, namun ia malah menolak untuk menerimanya. Keselamatan merupakan tawaran yang cuma-cuma yang Allah tawarkan. Manusia hanya diminta untuk menerima Allah secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Meskipun begitu, ada orang-orang yang menolak tawaran Allah ini dalam hidupnya. Yang kedua, ketika kita tidak menghidupi keselamatan. Saudara, seseorang dianggap menyia-nyiakan keselamatan yang kedua ialah ketika seseorang sudah menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Namun, dalam menjalani kehidupannya ini, ia hidup tidak sungguh-sungguh di dalam Allah. Saudara, meskipun kita telah menerima keselamatan dari Allah, namun hendaklah kita tetap menjaga hidup kita agar terus berjalan dalam jalan kebenaran. Dan dalam ayat 1 dikatakan, janganlah kita hanyut di bawah arus. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan bahwa keselamatan yang Allah berikan bagi manusia merupakan sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Sebagai manusia, respon kita ialah harus menerima keselamatan itu dan juga harus menghidupinya. Kita juga harus tetap menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, marilah menerima keselamatan dan menghidupi keselamatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, marilah kita mengambil sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menerima keselamatan yang Allah berikan kepada kehidupan kita? Dan jika kita sudah menerima, apakah kita sudah menghidupi keselamatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika belum menerima keselamatan dari Allah, maka marilah kita memberikan diri kita kepada Allah.
Dan jadikanlah Allah sebagai satu-satunya Allah dalam diri kita. Setelah itu, teruslah menghidupi keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita termasuk ke dalam orang yang sudah menerima keselamatan, namun belum menghidupi keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ambillah sebuah komitmen untuk menghidupi keselamatan itu di sepanjang kehidupan kita. Mari kita akan tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur buat firman Tuhan, buat renungan hari ini yang kembali dapat kami renungkan. Dan kami dapat belajar untuk melihat bagaimana karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin ada di antara kami yang belum mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini kami mau mengambil waktu untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan menjadikan Engkau satu-satunya Allah di sepanjang kehidupan kami. Dan mungkin ada di antara kami setelah menerima Engkau sebagai Tuhan yang Juru Selamat dalam kehidupan kami telah menjadikan Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Namun dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami masih belum menghidupi keselamatan itu. Kami masih hidup sesuka hati kami. Mungkin kami masih hidup melakukan segala sesuatu yang menurut kami baik, Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, sehingga mulai saat ini Tuhan, kami juga menjadi orang-orang percaya yang dapat menghidupi keselamatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat berjalan di sepanjang hari-hari kami. Kami melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan Tuhan. Dan kami tidak berjalan menurut jalan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.